Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah mencintai dengan serius. Zakaria 13 ayat 2 mengatakan demikian. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan menyelenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Saudara terkasih, kata pada waktu itu kembali dituliskan Zakaria. Ini sebuah penekanan. Ini mau memperlihatkan bahwa waktu dan saatnya akan tiba dan telah tiba. Waktunya Sang Pencipta langit dan bumi bertindak atas umatnya. Tuhan semesta alam bertindak atas umatnya. Menjatuhkan sebuah keputusan. Ia akan melenyapkan nama-nama berhala, mengisyaratkan jangankan berhalanya dihancurkan, nama-namanya saja tidak akan pernah diingat dan disebut lagi oleh siapapun. Bukan hanya berhala, termasuk para nabi berhala tersebut dan roh kenajisan di dalamnya juga ikut disingkirkan Allah. Terlihat sekali Allah begitu keras dan tidak kompromi. Ia sangat ingin umatnya hidup kudus. Ini dapat kita pahami karena Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun, karena Ia Maha Kudus. Kita ingat akan dosanya manusia pertama, Adam dan Hawa. Dosa mereka hanya satu kali, bukan? Tetapi itu sudah cukup membuat mereka diusir dari Taman Eden. Itu sudah cukup membuat mereka hilang dari hadapan Allah. Pergi maksudnya dari hadapan Allah. Itu sudah cukup membuat mereka mati. Sejak awal Allah memilih bangsa Israel. Ia mau bangsa ini hidup kudus. Ia mau bangsa ini hidupnya dikhususkan di hadapan Allah. Tetapi justru mereka terus melawan Allah dengan tidak mau taat kepada Allah. Terus keras kepala. Itu sebabnya Allah terus berusaha mengembalikan mereka agar mereka kudus di hadapannya. Menyingkirkan apapun yang memungkinkan umatnya berbuat dosa kembali pada Allah. Kelihatannya umat Israel diminta hidup benar, tetapi kok begitu sulit. Bukankah istilah seperti ini sering terjadi dan kita dengar pada orang tua yang sering menasihati anaknya yang tidak mau berubah dan tetap bersikap nakal? Memang perih hati orang tua ketika menegur anaknya, apalagi dengan pukulan. Tetapi ini dilakukan Allah karena Ia sangat mencintai anaknya, umatnya, umat pilihannya. Ia demikian serius, mengasihi, dan tidak main-main. Saudara terkasih, hari ini apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Pekerjaankah? Handphone kitakah mungkin? Atau hobikah? Atau istri kitakah? Atau anak kita? Sahabat kita? Teman-teman kita? Kolega kita? Yang akhirnya mereka membawa kita justru menjauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Dia. Kita ingat, Tuhan juga bisa mengizinkan masalah demi masalah hadir dalam hidup kita, supaya itu mengubah fokus kita, bukan pada masalah kita, tetapi kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita pun sering berlaku sama pada anak-anak kita, bukan? Dengan mengalihkan fokus mereka, agar mereka tidak lagi fokus pada apa yang mereka suka, tetapi fokus pada kita, orang tuanya. Kita melakukan ini karena kita sayang. Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kita baik-baik saja, hidup penuh dengan sukacita di hadapannya, hidup dengan taat kepada Dia, dan menghancurkan segala berhala yang ada dalam hidup kita. Semua itu dilakukan Allah. Usaha Allah. Bukan hanya melalui masalah dalam hidup kita, tapi juga melalui orang-orang di sekitar hidup kita.
orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin istri, anak, sahabat, teman kantor, teman gereja dan sebagainya, yang terus mengingatkan, mungkin juga firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Bahkan puncak usaha Allah adalah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Ini dia lakukan untuk saudara dan saya. Usaha untuk mengembalikan kita pada pelukan Allah. Semua dilakukannya karena ia sangat mengasihi dan mencintai saudara dan saya dengan serius dan tidak main-main. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.